Dan sepanjang perjalanan dia itu diuji dengan cemoan warga-warga yang dilewati. Maksudnya orang gila gitu. Itu sama gurunya nih Dikalungin di leher. Dan dia nggak berani megang tuh. Setelah itu taruh gini udah. Dia udah nggak berani otak-atik sampai ketemu Kiai Hasyim Asy'ari. Pun itu disodorkan leher beliau, ditundukkan untuk ngambil tasbihnya. Iya, dia nggak berani megang. Saking takzim sama gurunya, saking mahabbah. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pemeluk. Baik lagi di Mat and Cry. Mat and Cry, yoi dengan Bakrai dan si Mamat. Mat dan sedih ya. Mat and Cry. Sore ini kita mau ngobrolin apa nih, Kri? Apa yang kita mau ngobrolin? Kita mau ngobrolin apa nih di kelurahan nih? Di kelurahan ini? Kita ganti view lah. Oh, ganti view ya? Iya. Agak-agak nembok sekarang belakangnya kan? Kalau orangnya tuh lagi di rumah siapa tuh? Lagi di kelurahan. Mau akhir Januari nih. Ini akhir Januari. Mau ya? Kayak akhir Januari ada apa sih ya? Akhir Januari itu tanggal 31 Januari tepatnya ada apa namanya? Harlah. Wih, Langsung gitu suaranya. Harlah. Hari lahir 95 benar. Ada tuh lama ya. Oh iya, kita mau ngobrol-ngobrol singkat. Singkat padat. Dan, ya semoga jelas ya. Iya. Tentang organisasi masyarakat Yang tumbuh udah lama itu. Iya, yang tumbuh dan berperan sudah lama, bahkan sebelum era Kemerdekaan. Iya. Menjadi tonggak pergerakan Islam ya. Perjuangan pada saat itu ya. Udah hampir satu abad itu ya umurnya. Umur organisasi umur NU ya Nahdlatul Ulama sendiri sudah 95 tahun. Iya, semuanya 95 tahun. Lama juga sendiri. Berarti berdiri tahun berapa itu? 1926. 26. Sebelum 1926 Mat. Kan gue mau nanya sama lu gimana sih? Goblok. Karena sebelum Nahdlatul Ulama kan ada beberapa nama tuh sebelum terjadi akhirnya Nahdlatul Ulama jadi pakem, sebuah masterpiece di sebuah organisasi. Jadi ada beberapa tokoh yang terlibat. Jadi harus singkat dong, review singkat bagaimana ide ini ada gitu. Iya. Ada tuh Kiai Hasbullah, teman perguruan dari Kiai Hasyim Asy'ari, membuka obrolan, membuka apa sih namanya? Saran ya ide bahwa kita harus membuat jamiah. Jamiah itu adalah organisasi. Iya, sebuah perkumpulan. Organisasi. Disampaikan saat itu simakan Kiai Hasyim Asy'ari sendiri saat itu tidak langsung mengiyakan. Pada saat itu ya. Iya, tidak dari, langsung. Dialog dua teman perguruan. Di setelah obrolan itu lah. Dia akhirnya ikhtiar lahir batin lah melakukan istighfar lah, nyari petunjuk ya. Iya, apakah organisasi ini diridhoi atau tidak gitu untuk melangkah untuk resmikannya gitu. Dapat jawaban ternyata jawabannya itu tidak hadir atau tidak diterima oleh kedua orang ini.
kayak kedua beliau ini, Iya. kayak Tidak Wahab langsung Hasbullah. iya kan ya. Iya kan tadi sudah tidak langsung ya kan. Maksudnya ketika ikhtiar, istikharah mencari jawaban, ikhtiar lah tirakat gitu. Kayak Syari ternyata jawabannya tidak nyampe ke beliau gitu, ngerti nggak? Iya, Bukan kayak Wahab Hasbullah juga. Sedangkan kayak Wahab Hasbullah berharap kayak Syari, ya maksudnya berharap kayak sebenarnya iya gitu. Sejalan. Iya memang sejalan, cuma lagi diusahakan nih jawabannya nyampe gak gitu, fix gak nih gitu, gerakin nih gitu. Jawaban itu nyampe nyampe kepada guru beliau kedua. Kayak Syekh Syari dan kayak Hasbullah pernah berguru bareng di Syekh Khalil Bangkalan. Jawaban itu diterima Syekh Khalil Bangkalan tentang berdirinya organisasi ini atau tidak. Iya. Nah, konek gak? Konek. Nah, akhirnya dapat jawaban. Jawaban itu pun sendiri tidak diriin, nggak gitu. Jadi ya mungkin juga kan gue tidak nyimak terlalu itu ya. Mungkin juga kayak Syekh Syari sudah menyampaikan itu ya, atau secara ya orang-orang terdahulu sih hebat ya. Iya. Ya, maksudnya atau belum disampaikan, teman gurunya udah tahu nih murid lo butuh jawaban, paham nggak? Terkoneksi gitu murid dan guru. Maksudnya dalam laku murid guru, saya mau ini, nggak perlu ucapan seperti itu, paham nggak? Iya. Tapi gurunya terkoneksi bahwa muridnya sedang membutuhkan jawaban nih tentang satu persoalan yang dihadapi. Akhirnya diutuslah Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo. Saat itu beliau itu santri di Syekh Khalil Bangkalan. Oh, beliau masih nyantri ya? Iya, masih nyantri saat itu. Adik kelas lah kalau sekarang ya. Adik seperguruan. Nah, itu dia diutus oleh Syekh Khalil Bangkalan untuk menemui Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, pertama diutus itu untuk menyampaikan sebuah tasbih. Jadi Syekh Khalil mengalungkan tasbih ke Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo. Berikan ini kepada Hasyim Asy'ari. Saat itu Syekh Khalil Bangkalan ya di Bangkalan ya, tempatnya mukimnya. Tempat beliau mukim dan pesantrennya. Dan Kiai Hasyim Asy'ari di Tebuireng, Jombang. Jauh. Wah, itu ditempuh jalan kaki. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Nah, itu nyampein tasbih. Dan mungkin juga saat itu juga penyampaiannya nggak boleh naik kendaraan kali ya, kecuali mungkin kalau dia lewat air itu naik perahu ya. Iya mungkin naik perahu atau nggak tahu juga sih konteksnya, tapi jalan kaki sih yang paling masuk akal gitu. Iya, pada saat itu mah menemui Kiai Hasyim Asy'ari itu. Iya. Ada peristiwa yang menarik. Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo tidak berani memegang tasbih itu, dan sepanjang perjalanan dia itu diuji dengan cemoan warga-warga yang dilewati. Maksudnya orang gila gitu. Jadi sama gurunya nih dikalungi tasbih di leher. Dan dia nggak berani megang tuh. Setelah itu taruh begini udah. Iya udah nggak berani otak-atik sampai ketemu Kiai Hasyim Asy'ari. Pun itu disodorkan, leher beliau ditundukkan untuk ngambil tasbihnya. Iya, dia nggak berani megang. Saking takzim sama gurunya, saking mahabbah. Sampai orang gila itu ya. Iya. Tapi sebelum tasbih kan bukannya ada tongkat gitu ya. Tasbih dulu kalau ya? Iya. Dari literatur yang gue baca sih jalan kaki. Jalan kaki. Pertama dia memberikan simbol ya, simbol tasbih. Nah, setelah tasbih itu diambil, adakah pesan lain kata Kiai Hasyim Asy'ari? Oh, menanyakan. Iya, maksudnya ada lagi nggak gitu yang dititipin guru gua gitu bahasanya, guru kita gitu. Syekh Khalil. Nah, terus barulah sampai ke pesan kedua ya. Pesannya adalah apa nih? Ya, dua Asmaul Husna, ya Jabar ya Qahar. Dua Asmaul Husna. Disebut sebanyak 3 kali. Iya itu beriringan dengan tasbih itu nyampe juga sepaket tuh. Iya, sepaket. Berarti ya mungkin disuruh berzikir. Iya, berzikir 2 Asmaul Husna itu. Itu petunjuk, riwayat itu petunjuk bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama. Akhirnya tahun berapa ya tadi diutusnya? Nggak ada tahun nih sih ya.
Pokoknya diutus kedua itu tahun 1925. Santri Asad kembali diutus oleh Syekh Khalil, Mbah Khalil ya. Pada 1925 tuh. Iya, untuk mengantarkan sukses. Oh. 1925 benar. Perjalanan panjang banget ya. Itu juga kalau ngirim yang bawa tasbih itu berapa hari untuk sampai ke tempat kayak Hasyim Asy'ari? Berhari-hari nih. Iya, Seminggu jangan juga kaki. belum tentu kali. Dia berkemah ya. Jalan kaki. Mending kalau kagak berhenti cuma Iya. berhenti sholat doang waktu aja. Bisa juga begitu. Dari pakaian bersih mungkin sampai apa kelihatan lusuh kan. Ya kan benar. Jadi Kiai Asad sendiri yang cerita tentang itu. Sebagai dia kesaksian dia sendiri. Iya. Jadi ngelakuin istikharah nih Iya. kayak Hasyim Asy'ari, ternyata jawabannya nyampai di Syekh Khalil. Guru kan, iya guru yang berhak nih, iya kan. Ya maksudnya dalam artinya berdirinya NU itu rangkaian panjang ikhtiar para ulama, alim ulama saat itu. Iya. Karena ancaman soal radikalisasi agama, paham-paham yang tidak sesuai dengan kultur budaya kita, maksudnya tidak sesuainya dibelokkan gitu nih. Iya, Islam iya. Islam itu kan damai, artinya Iya. damai kan. Nah, tapi pada tafsirannya di berikutnya oleh ulama-ulama tertentu atau oleh orang-orang tertentu ya, Iya. itu menafsirkan dengan keras, dengan watak kerasnya, dengan perangai kerasnya, itu tidak cocok, dan itu sudah dibaca oleh alim ulama ya saat itu, zaman itu ya, kayak Hasyim Asy'ari Iya. bulan. Dan ke depan Indonesia harus terlindung dari paham-paham seperti itu, karena tidak dipungkiri paham-paham tentang radikalisasi agama akan merusak tatanan masyarakat. Nah, iya. Kedamaian, maksudnya mempererat persaudaraan itu akan hancur. Karena yang hidup, ya mohon maaf, NU ini mewakili, NU ini punya slogan kan, semangat dalam Nusantara. Iya, selain Nusantara itu apa? Rahmatan lil alamin. Nah, itu tidak bisa. Nah, rahmatan lil alamin itu kan tidak hanya bicara tentang agama Islam. Ya, Islamnya saja. Itu kan konteks yang diperjuangkan itu. Harus apa namanya? Menyeluruh yang ada di alam Seluruh semesta. alam semesta. Iya, mau Jadi jadi rahmat, rahmat. kan? Iya, mau Iya. jadi rahmat. Itu yang diperjuangkan sejak awal sampai hari ini. Iya. Jadi bagian-bagian kayak radikalisme itu emang sebenarnya sudah dibentuk udah lama ya. Udah lama, bahkan Iya. dari zaman Belanda ada, itu kan sudah diproduksi. Dan itu harus dengan siasat, benar penuh siasat, maksudnya dalam artian penanganan ini harus jitu nih. Iya, harus Jangan tepat. sekedar atau timbang-timbang. Iya, karena beliau berdua ya penanganannya pas. Sampailah pada hari ini ya. NU itu corak warnanya. Corak warnanya hijau. Iya. Ya, Wataknya. Iya, Iya. rahmatan lil alamin. Maksudnya kehadiran jadi gini sih, kehadiran Islam di tengah masyarakat itu tidak membuat kelompok lain atau penganut agama lain itu merasa Terus, terancam, iya, terusik, terus, terancam dan deg-degan, merasa tidak nyaman. Karena mereka juga punya hak-hak mereka hidup. Ya, iya, makanya di Indonesia itu saat itu ancamannya sudah kecium ke arah situ kan. Iya. Dimana kita akan terpecah belah dalam lapisan masyarakat sekalipun gitu. Itu kan kalau kita tarik ke sejarah awal kan panjang ya. Jadi bahkan kan Banyak beberapa tokoh yang mungkin pun kita tidak tahu gitu yang ikut terlibat, paham Iya. nggak? Selain beberapa tokoh tadi, maksudnya ada pun yang memang dia terlibat sebenarnya, dia membentuk juga gitu, tokoh pendiri, cuma tidak mau disebutkan. oh iya. Ada yang seperti itu. Ada kan ada yang NU secara organisasi dan juga ada NU yang secara masyarakat kultur. Iya. Bisa ngerti juga Kri lu. Iya lah. Iya. Gue bisa nanya sama yang pendahulu itu. Nilep. Gitu. Wih deh. Kayak ini gimana ceritanya? Oh begini. Nah, berarti apa namanya, MI itu seiring dengan
apa namanya? Perkembangan zaman. Iya, perkembangan zaman, terus apa namanya? Sejarah kemerdekaan kan berarti kan ikut terlibat kan. Iya, pelaku sejarah. Iya, Kiai Hasyim Asy'ari pun pelaku sejarah. ikut terlibat, jadi apa namanya? Tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa. Oh iya, pasca itu kan ada DITII pemberontakan itu kan, yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kalau itu lain, syariat. Itu lain ya. Kalau masih satu itu juga. Iya, cuma maksudnya NU bersikap di situ. Iya. NU mengambil peran juga dalam peristiwa itu, merespon bahwa ada yang melenceng nih, ada yang tidak disepakati. Banyak yang diperankan NU dalam menjaga kebinekaan Indonesia. Ya, iya, Pancasila pun tidak bertentangan dengan agama. Kan karena proses awal kemerdekaan kelompok-kelompok tertentu terus menggembar-gemborkan bahwa Pancasila ini tidak sesuai. Iya. Atau tidak ngeklop sama kelompok dia gitu. Gue tidak diakomodasi dalam Pancasila. Ya kalau kita tarik jauh mah, ya mungkin kita nggak terlalu banyak kenal ya. Mungkin yang gua kenal tuh Dari mana? dari NU itu sendiri. Oh iya oke. Tokoh NU Iya, nih ya. Tokoh yang membuat eksentrik atau iya, fenomenal. Iya, yang membuat kita dia ada ya. Ada di sini. Mm-hmm. Iya, gua kenal NU itu dari tokoh Gus Dur. Sepakat. Iya kan? Kiai Abdurrahman Wahid. Iya. Itu beliau cucu dari Kiai Hasyim Asy'ari dia. Cucunya. Ayahanda beliau anak Kiai Hasyim Asy'ari namanya Kiai Wahid Hasyim. Wahid Hasyim. Nah, beliau cucu, baris cucu. Kiprah beliau gitu, sepak terjang ya. Sepak terjang, iya. Yang membuat NU itu lebih berwarna karena apa namanya? Pembawaan. Oh iya. Tokoh Gus Dur juga. Kawasannya beliau luas, negarawan. Dalam 95 tahun itu kan membangun organisasi itu kan nggak ada main-main aja, Mat. Iya, pasti kan? Penuh gejolak. Iya lah. Penuh prahara juga. Belum lagi kan dia melewati masa kepresidenan pertama, kedua dan berikutnya dan sampai hari ini turunannya. Iya. Dan tidak disebut organisasi terlarang. Alhamdulillah ya, nggak disebut organisasi terlarang. Cuma dipersempit ruang geraknya pernah, Ri. Iya. Terancam dibubarkan juga pernah. Cuman nggak jadi bubar. Iya, susah nyari caranya biar itu mah susah. Iya, gimana di zaman Soekarno kan? Terus lagi di zaman Soeharto sama 30 tahun. Tuduhannya keras, Ri. Zaman Soekarno itu ada bukan agenda ya. Ikhtiar Soekarno untuk menyebut tagline-nya Nasakom. Nasionalis agama komunis. Nah, saat itu satu kan tuh. Ya, kelompok-kelompok tertentu mempunyai arti tafsiran adalah agama itu saat itu diwakili oleh kelompok NU. Satu yang masuk akomodasi itu, paham nggak? Iya, benar. Kontrolnya. Nah, makanya nasionalis ya ikonnya Bung Karno dengan para pengikutnya Soekarnois. Ya kan? Yang ideologi Marhainisme. Agamis itu diisi slotnya oleh NU bahannya. Makanya NU dituduh juga saat zaman itu adalah orang yang bisa mesra dengan komunis, maksudnya bisa satu tempat gitu. Nasakom komunis. Itu kan perlawanan Bung Karno juga ya, maksudnya mempererat nih, madetin politik dia kan, agenda politik dia. Iya, pada saat itu kan gak sekeruh hari ini, Mat. Gak sekeruh hoax yang dibangun pada tahun itu sampai hari ini. Iya kan? Panjang juga, sebelum lagi yang Soeharto ada kali ya. Oh iya, di era hal-hal yang mencekam gitu. Iya, di era Orde Baru ada kaitannya, ada dress code untuk entah ini meredam, melumpuhkan, berikhtiar teror, militerisme. Iya, dari rezim lah, intinya dari rezim, dari
titah kekuasaan saat itu bahwa ada operasi naga hijau. Lu baru dengar kan lu? Operasi naga hijau? Lu taunya yang naga putih yang di iklan kan? Iya, susu. Iya, iklan susu. Ada operasi naga hijau. Kenapa itu? Apa sebutannya kali ya? Iya, sebutannya itu. Cuma konflik atau itu, pokoknya salah satu kiai meninggal saat itu. Oh, menjadi korban lah ya. Menjadi korban. Dan itu akhirnya ada buku putih cuma tidak diterbitkan. Intinya itu bentuk serangan lah, konflik yang dibangun, bukan konflik sih, ada agenda khusus rezim kekuasaan saat itu untuk NU menyingkirkan, iya, untuk mensikapi gerak-geraknya NU. Panjang kaitannya sampai akhirnya ya nggak ada yang duga ya, kayak Abdurrahman Wahid menjadi presiden dari poros tengah ya. Saat itu kan partai pemenangnya adalah PDIP. Dipimpin oleh Megawati. Waktu itu Yusril menolak, Wiranto menolak untuk diangkat. Wiranto menolak 98 lah itu. Wiranto punya potensi untuk jadi presiden. Kalau cepet sih ya. Reza Mahendra menolak. Bukan kalah cepet, Kri. Hitung-hitungan politiknya nggak kena juga. Karena situasi chaos, lu mimpin nggak, ya gimana sih, situasi lagi rusuh gitu lu tiba-tiba mimpin. Dan faksi-faksi tentara kan terbagi juga. Itu Gus Dur memimpin dengan gaya kepemimpinan beliau. Jadi di setiap rezim tuh ada request jabatan dari Gus Dur tuh. Beliau kayak Abdurrahman menolak untuk diatur-atur posisi menteri ekonomi, menteri keuangan. Iya, dari orang partai nggak bisa ngatur pemerintahan. Gus Dur punya prinsip itu. Sampai kapanpun partai nggak boleh ngatur-ngatur presiden, pemerintahan. Ada salah satu tokoh gua nih, partai gua nih. Iya, makanya kalau lu coba untuk baca, gue referensi lu untuk baca buku yang judulnya Menjerat Gus Dur. Atau buku kontroversi juga ya? Oh iya, itu buku tidak dicetak di apa namanya? Mayor label. Iya. Secara indie, tapi itu pun sebelum terbit sudah habis lah bukunya. Iya, buku itu tentang arsip yang ditemukan wartawan Firza Selfie. Namanya siapa itu wartawan muda itu? Lupa nih juga. Tentang konspirasi jahat ya, mufakat jahat ya. Tentang untuk pelengseran Gus Dur sebagai presiden dengan isu yang Brunei dan Bulog itu korupsi. The evil of conspiration. Kalian pakai bahasa Inggris ya? Jadi judul. Nah, itu operasinya ada namanya juga, operasi semut merah. Ini entah rang-rang apa semut apa nih, pokoknya semut merah. Operasi itu dinamakan semut merah, operasi pelengseran presiden, jabatan presiden. Ya, oh itu huru-hara deh. Oh iya, kisru gitu. Kisru karena ada pihak, ya pastilah namanya orang benar dipertahankan kan. Iya. Itu bukan sampai santri-santri itu kan turun, kiai-kiai juga turun, masyarakatnya kan juga kan. Ya, tapi kan lagi-lagi yang dimenangkan Gus Dur adalah kemanusiaan, jalan kemanusiaan yang dibeli beliau. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Nah, perang saudara itu sangat dihindari karena nggak ada obatnya di perang saudara. Iya lah. Sampai kapan? Mungkin lu nyimak di belahan dunia lain yang terjadi perang saudara, bagaimana hari ini? Jangan kita di belahan dunia lain aja, di kita aja masih disampit. Oh iya, di Kalimantan itu ya. Kalimantan, ya itu kalau kita lihat videonya aja mengerikan sekali ya. Kayak kanibalisme kayak iya, sentimen apa sih kesukuan itu ya. Itu ada hal-hal yang dibangun sehingga jadi apa namanya kekeosan ya. Iya, akhirnya Gus Dur direngselkan secara parlementer ya. Padahal parlementer nggak bisa iya, padahal kita presidensial. Iya, presidensial. Ya, gitulah. Iya kan? Susah juga bahasanya ya? Susah juga bahasanya. Coba intinya itu apa sih? Inkonstitusional. Asik, ngeri gak lu? Di luar konstitusi. Iya, tidak secara konstitusi. Banyak yang ditabrak dalam itu. Maksain harus lengser. Wah, pada saat itu RU mungkin mengalami tekanan pressure ya. Di mana maksudnya?
Iya, pada saat dia dilengsarkan kan partai yang dia Oh, iya. usung kan nggak mungkin ada main, Mat. Banyak intervensi yang masuk. Iya, karena unsur-unsur Orde Baru saat itu memang menguat. Banyak pihak loh yang terlibat dalam pelengsaran itu. Karena biasa makan kenyang, enak. Tiba-tiba Waduh, gue puasa pusing, nih ya. iya. Kok makanan gue hilang di meja ya kan, dapurnya banyak yang terusik tuh. Iya. Dapur tikus. Dapurnya banyak yang kusik. Iya, dapur tikus nih, dapur persekongkolan jahat. Salah satu statement yang sampai saat ini terkenang, memorable, Iya. adalah ketika Gus Dur bilang tidak ada yang perlu dipertahankan mati-matian. Dalam kursi. Enggak, dalam ya jabatan apapun, apalagi itu soal menyangkut jabatan presiden, itu jabatan duniawi. Oh, itu enggak dibuat-buat, Ri. Iya. Maksudnya nggak lagi mencitrakan apa sih, tidak seakan-akan mau gimana gitu, lillahi ta'ala gitu. Bahwa dia nyadarin bahwa kita nggak perlu numpahin darah rakyat Indonesia untuk jabatan kecil. Presiden tuh apa sih gitu. Gue kalau lu belum tentu, Ri, kalau lu presiden. Itulah yang makin menebalkan NU itu susah digoyah ya. Iya, bahwa ada tokoh sekali Gus Dur saat itu. Iya. Mungkin kalau dulu di pertama awal bangkitan ada kayak si Masyari, mungkin setelahnya ada tokoh-tokoh yang kita nggak kenal juga sampai hari ini kan, terus hidup gitu kan, terus merawat ini apa itu sebutannya masih bisa disebut ideologi nggak sih, maksudnya merawat apa yang diprinsipkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Iya. Kenapa yang dia titipkan? Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini selain alim ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau kan gelarnya Hadratus Syekh. Bukan orang sembarangan zaman itu bisa dapat gelar itu. Jadi beliau ini punya paham kebangsaan, Ri. Paham kebangsaan yang apa sih, paten banget lah bahasanya kan. Jadi dia menjaga kerukunan. Tuhan, iya, itu yang dia pengen sampaikan gitu, pengen semua nyimak. Bahwa kita bangsa Indonesia kuat dalam persatuan, bersatu. Iya. Mempererat. Jadi nggak ada lagi namanya lu agama mana, lu dari mana, lu suku apa, rasnya apa. Oh, itu sudah dilewati oleh beliau. Iya. Sampai akhirnya NU masih bisa berdiri sampai hari ini. Oh iya. Membawa kewarasan itu lah. Nah, menarik tuh, membawa kewarasan itu lah. Menjaga kan, tetap menjaga. Orang Gus Dur kalau saya yang bilang NU tuh kurang ini gimana? Jadi satpam RI kan? Ya, karena beliau yang ngomong kan, penjaga kan, satuan pengamanan. Itulah sedikit penjabaran sejarah NU ya. Iya, NU. Yang ke-95. Iya kan? Di umur yang ke-95 ya kan, banyak harapan-harapan yang masih terus dirawat sama Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama itu. Semoga ya terus itulah ya, terus eksis. Terus tetap bertumbuh. Iya, karena kita butuh yang adem ayem, Man. Ah iya, settingan adem ayem tuh penting. Iya. Karena isu terus diproduksi dari pihak dalam maupun pihak luar. Iya. Bagaimana biar kerukunan itu terganggu, kebinekaan itu rusak. Iya. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu aja yang kita bisa bahas ya. Iya. Karena sependek yang kita tahu. Iya. Dan ini mau maghrib juga, Mat. Iya, mau maghrib. Kita harus siap-siap. Dan gedung ini juga kayaknya udah sepi, Mat. Udah sepi. Iya. Kita ngomong apa lagi? Tarik kesimpulan atau tarik apa nih? Kesimpulannya ya bahwa ada organisasi yang berperan dari era kemerdekaan, berperan besar di negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia. Nama organisasi itu Nahdlatul Ulama. Ormas ya, organisasi masyarakat yang didirikan oleh salah tiga pendirinya. Banyak juga sih. Iya, pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Waqas Gula, Kiai Syekh Khalil Bangkalan, dan beberapa orang yang mungkin dengan sadar beliau tidak ingin disebut namanya. Iya. Tapi keterlibatannya sangat tercatat sejarah. Syekh Khalil Bangkalan yang murid
bawa pesan itu juga. Kiai Asyad. Iya, itu juga berperan, Mat. Kiai Asyad. Iya. Karena kan dia membawa pesan itu. Samsul Arifin Iya kan? Situbondo. Iya, beliau moderator lah kalau saat ini. Iya, bahasa kerennya. Penghubung komunikasi Ya mungkin sekian dari Mata NKRI. Mohon maaf Kak, apabila ada salah-salah simakan boleh disimak oleh kiai-kiai setempat, kiai sepuh. Iya. Kalau ada pertanyaan yang ganjil. Enggak, kalau ada yang keliru mah komen aja gitu ya. Oh iya, Woi, nggak Bang, apa-apa. tambahin Terbuka, gitu, Bang. komen. Iya, kita kan Kalau terbuka untuk apa? iya, Demokrasi. kita nggak fasis kok. Iya. Kita nggak menghantam siapapun yang berbeda. Kita Enggak. tetap merawat kerukunan. Karena secara kultural, Gout juga masyarakat NU kan gitu. Warga NU, Islam, agama secara Islam kultur ya. Iya. Tapi ada pesan baiknya juga, pesan moralnya apa? Kayak bahwa pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan itu Oh, juga iya. rekan seperguruan dari Ras perguruan. Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya ya. Jadi hari ini kalau ada beberapa pihak yang mempeributkan soal kedua eksistensi ini yang selalu bersinggungan ya. Sebenarnya yang diperebutkan cuma masalah kapan puasa sama kapan lebaran. Iya. Kadang tahlilan apa enggak nih? Iya. Kalau lagi lempengan lo ngajak gua tahlilan, gua nggak mau, gua bilang gua mau sama dia. Iya, bisa Enggak juga, enggak. Sebenarnya alasan ini buat enggak. Cuma ribut-ribut itu aja. Cuma beliau berdua adalah teman karib. Mesra lah, abang seperguruan. Mas sih manggil Kiai Hasyim Asy'ari. Oh, Mas Dahlan. Bisa lebih tua ya. Iya, beliau lebih tua. Intinya jangan diproduksi terus kebencian itu, sentimen yang nggak jelas itu. Sentimen. Iya, sentimen Iya, dong. sentimen itu. Sentimen itu yang dibangun. Jangan ngerawat sentimen juga. Berhubung udah sore nah. Bener. Akhir kalam. Akhir kalam. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Allah ke-95 NU. Oh iya, selamat hari lahir ke-95 Nadatul Ulama. Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya bersama Mat and Kri. Yoi. Assalamualaikum.